Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Siang. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ada yang lagi galau? Gak ada. Alhamdulillah. Oke. Semoga kita semua selalu diberi kebahagiaan dan kesehatan ya. Amin. Oke, baik. Hari ini ketua kelas ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Ada Sharon, ada dia, sama ada Kak. Berapa orang jadinya? Maaf ibu izin melengkapi dan pakai. Oh, ada 4. Oke. Itu yang 4 orang gak masuknya karena sakit atau hal lain? Yang 3 orangnya sakit dan 1 izin. Oke, semoga yang sedang sakit selalu diangkat penyakitnya oleh Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan kembali. Amin. Oke, pernah nggak sih kalian itu? Oke, baik, sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Siapa yang mau memimpin? Memimpin doa? Nih, Bu. Ya, oke, baik, silakan. Kita berdoa agar kegiatan hari ini dapat berjalan lancar dan dapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa, silakan. Bersiap. Rapi. Sebelum mulai pelajaran mereka, jadi kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kan tadi sudah berdoa. Nah, sebelum kita belajar, bagaimana nih kita membuat kesepakatan kelas agar kelas kita berjalan lancar, tertib dan aman? Bagaimana kesepakatan pertama apa kira-kira? Dilarang atau tidak boleh apa selama pembelajaran? Dilarang berisi. Apa? 1, dilarang. Dilarang berisi. Terus yang kedua apa lagi? Oke, boleh dilarang. Apa lagi? Ya. Apa? Dilarang? Oke, dilarang menggunakan handphone saat pembelajaran kecuali memang disuruh ya. Ya. Oke, bagaimana, sepakat? Sepakat. Sepakat ya. Semoga kalian bisa mengikuti kesepakatan yang telah dibuat. Oke, yuk kita switch dulu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, biar refresh nih otaknya, biar segar. Gimana kita ice breaking dulu? Nah, ice breakingnya itu namanya aktivitas cepat pilih. Nah, ibu nyebutin nih, misalnya ibu menyebutkan aktivitas belajar. Nah, itu bagi kalian penting atau tidak? Kalau misalnya menurut kalian belajar itu penting, silakan kalian berdiri. Kalau misalnya menurut kalian belajar itu tidak penting, silakan kalian duduk. Oke? Oke ya, dimulai ya. Siap-siap ya, kita juga main konsentrasi nih. Oke. Nonton drama Korea, penting atau tidak? Terus membantu teman yang sedang kesulitan.
coba dulu harus puasa. Oke, terus belajar untuk ujian. Oke, baik, boleh silakan duduk kembali. Wah, ternyata banyak juga ya pilihannya. Nah, nih coba ibu mau nanya. Tadi yang scroll TikTok biasanya berapa lama scroll TikToknya? Berapa? 15 menit. 15 menit sehari. Serius. 5 jam. Ini yang main game soalnya ibu nggak percaya tadi pada duduk. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasa tuh kalian juga misalnya tuh kalian tuh ngerasa tuh waktu itu padat banget kayak misalnya mungkin yang pulang sekolah ada yang les tambahan, terus ada yang misalnya OSIS pulang sekolah nggak langsung pulang rapat. Nah, terus ada juga yang mungkin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ada yang lebih ekskul lebih dari satu nggak? Nah, ini kan padat banget ya. Terus kalau misalnya belum lagi ada tugas-tugas dari sekolah, terus mungkin ada juga tugas-tugas yang dari bimbel gitu kan, yang dari bimbel yang mengikuti bimbel. Nah, di sini ibu ingin menyampaikan atau membagi tips and trik tentang membagi waktu menggunakan 4 kuadran aktivitas. Nah, nanti ibu jelaskan 4 kuadran aktivitas itu apa. Nah, tujuannya itu biar kalian bisa mengatur waktu kalian yang menurut kalian nih padat banget gitu sampai ada yang nggak kepegang gitu. Suatu pekerjaan itu yang nggak kepegang. Nah, sebelum itu ibu ingin tahu a day in my life. Kalian pernah dengar nggak sih day in my life gitu? Kayak di TikTok tuh banyak kan yang bikin apa konten-konten a day in my life. Itu kan biasanya menggambarkan tentang kegiatan sehari-hari. Oke, ibu sekarang minta kalian tuliskan kegiatan kalian sehari-hari, misalnya dari misalnya kalian pertama bisa bangun tidur atau misalnya setelah pulang sekolah itu mengikuti bimbel. Ya, intinya aktivitas kalian sehari-hari. Boleh, silakan ditulis ya. Waktunya 3 menit. Iya, di kertas. Boleh hari ini aja. Aktivitas sehari-hari ya yang memang kayak berulang gitu yang kalian sering lakukan. Boleh ya ditulis judulnya Day in My Life. Kita kasih dulu. Ada yang Sini ada yang rumahnya jauh nggak? enggak. Aku 3. Ya. Di Alif.
main sama teman. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Ya udah selesai. Oke. Coba di sini ada yang ingin membagikan nggak sih tentang a day in my life-nya? Tentang kegiatan sehari-harinya. Ayo Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Kania, ini day in my life ya. Pukul 4.50 aku bangun untuk buka mata. Pukul 4.50 sampai jam 6 itu aku siap-siap dulu buat berangkat sekolah sama makan juga. Terus habis itu jam 6 sampai hari ini hari Rabu pulangnya jam 12.10 itu sekolahnya. Terus jam 12.10 sampai jam 15 itu aku pulang ke rumah. Terus ibadah, terus istirahat, terus makan. Terus habis itu jam 15.30 atau jam setengah 4 sampai jam 5 sore aku les. Hari ini mapel IPA. Ya hari ini belajar IPA di les. Terus habis itu jam 5 sampai jam 7 itu aku pulang belajar, mandi, ibadah sampai lagi buku yang tadi. Terus habis itu jam 7 sampai jam 9 aku belajar lagi buat pelajaran besoknya. Jam 9 sampai jam 10 nonton TV, habis itu jam 10 lewat 10 aku tidur. Oke, terima kasih Kania. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Waalaikumsalam. Aku ada yang kamera, jadi aku akan menjelaskan apa a day in my life. Jadi jam 5 itu bangun, terus habis itu langsung mandi, lalu aku selesai mandi itu jam 5.20 sekalian sholat subuh, terus pakai seragam. Lalu habis itu aku selesai seragam itu pakai masker, terus lain-lain, terus sampai jam 5.40. Terus habis itu jam 5.20 itu aku berangkat sekolah. Terus pulang sekolah untuk hari ini itu jam 12, sampai rumah jam setengah 1. Terus habis itu sholat zuhur dan les aku jam setengah 4 dengan mapel IPA nanti. Terus pulang les itu jam 5. Nah habis pulang les aku mandi dengan lintas, terus belajar, dan kalau main sosmed aku biasanya jam 9 ke atas. Main sosmednya dari jam 9 ke atas sampai jam? Sampai jam benar. Oke, banyak juga ya aktivitasnya ya. Padat banget aktivitasnya. Itu lesnya jauh apa dekat dari rumah? Dekat pelaku. Oh, dekat. Aku 8 km di Palu. Jauh juga ya. Lesnya di mana? Nama bimbel apa? Sama. Oh, sama, satu bimbel. Oke. Nah, kan tadi itu di awal sudah jelasin nih tentang sudah bilang membagi waktu menggunakan 4
select effective people. Nah, apa sih? Misalnya kan kalian bingung kan kuadran 1 itu apa sih, penting dan mendesak. Terus kuadran kedua ini tipe kuadran kedua itu penting tetapi tidak mendesak. Kuadran ketiga penting dan tidak penting dan tidak mendesak. Nah, terus kuadran keempat tidak penting dan tidak mendesak. Nah, di kuadran ke-1 itu ada yang penting dan mendesak. Misalnya nih, kuadran 1 itu penting dan mendesak. Kalian ada tugas deadline nih. Deadline yang memang harus diselesaikan esok hari. Nah, itu penting dan mendesak kan, karena memang pengumpulan deadline tugas kalian itu esok hari. Nah, terus yang di kedua itu penting dan mendesak. Penting dan tidak mendesak. Nah, penting dan tidak mendesak ini misalnya nih, kalian akan ujian di hari, misalnya masih di hari Senin. Nah, itu kalian untuk, misalnya kalian pengen bisa jawab soalnya dan mendapat nilai yang bagus, jadi kalian mulai belajar dari sekarang, ucil gitu kan, biar kalian tuh bisa jawabnya. Sebenarnya kan kalian tuh masih bisa belajar di lain waktu gitu kan, misalnya belajar di hari Kamis atau Jumatnya atau di Sabtu Minggunya. Nah, terus di kuadran ketiga ada penting, tidak penting dan mendesak. Nah, di kuadran ketiga itu penting dan tidak mendesak. Misalnya nih, ada nggak sih teman kalian suka tiba-tiba nelpon? Kita nggak tahu nih tujuan dia nelpon apa gitu. Kita sebenarnya kita ini kenapa ya orang gitu, penting nggak ya gitu kan. Terus karena kalian kayaknya ini penting banget ya, mendesak gitu, karena kalian angkat, ternyata pas diangkat cuma ngajak main gitu kan. Yang tadinya kalian pikir ada apa ya gitu, kok tiba-tiba nelpon gitu. Nah, terus yang keempat nih, tidak penting dan tidak mendesak. Biasanya tidak penting tidak mendesak tuh kayak misalnya kita olahraga, kayak misalnya kita bermain games, terus bermain sama teman-teman. Nah, itu tidak penting dan tidak mendesak. Bukan ya? Tuh, kuadran 1 penting dan mendesak. Nah, ya, yang juga senang ya. Yang kuadran pertama itu penting dan mendesak, menyelesaikan tugas sekolah yang harus dikumpulkan, terus menghadapi situasi darurat seperti sakit mendadak. Terus kuadran kedua penting dan tidak mendesak, belajar untuk ujian sebelum waktunya. Terus olahraga rutin. Nah, olahraga ini supaya badan kita sehat. Terus menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga. Nah, biasanya kayak kita tuh sering ngobrol dengan keluarga gitu, walaupun tetaplah kita melakukan itu gitu untuk pendekatan sama keluarga. Nah, tidak penting dan mendesak ya tadi tuh ngangkat telepon gitu kan. Misalnya kalau emang yang kalian gak suka telepon gitu ya udah dimatiin gitu kan, tapi karena kalian menganggap itu takutnya mendesak, akhirnya kalian angkat. Nah, tidak penting dan tidak mendesak itu tadi kayak bermain media sosial tanpa tujuan, terus bisa menonton TV terlalu lama, atau misalnya nih yang cewek-cewek suka maraton drakor dari episode 1 sampai episode 3 tuh biasanya. Karena penasaran kan, tonton terus lah gitu. Nah, kan tadi kalian sudah membuat aktivitas tuh. Nah, sekarang aktivitas kalian yang sudah dibuat tadi kalian masukkan di kuadran 1 kah, di kuadran 2 kah, di kuadran ketiga kah, di kuadran keempat. Nah, di kuadran 1 itu ada penting dan mendesak, di kuadran kedua itu ada penting dan tidak mendesak, di kuadran ketiga ada tidak penting tetapi mendesak, di kuadran keempat tidak penting dan tidak mendesak. Boleh, silakan kalian masukkan ya. Sesuai kuadrannya masing-masing, waktunya 3 menit juga.
Oke. Nah, udah dimasukin kan, udah dikelompokkan kan? Nah, coba sekarang tidak hanya jadwal pelajarannya, ada jadwalnya. Nah, sekarang coba kita susun jadwal harian dari aktivitas kuadran yang kalian sudah buat. Nah, itu kalian susun coba dari hari Senin sampai hari Rabu aja dulu. Kalian susun. Oke, waktunya sama 3 menit juga lagi. Ya, udah selesai? Nah, sambil berjalan nih, coba kalian buat komitmen. Apa sih komitmen yang kalian jalankan untuk jadwal ini? Misalnya yang komitmen kalian itu yang tadinya kalian suka menunda pekerjaan, atau kalian yang tadinya suka kurang semangat menjadi lebih semangat lagi. Oke, tulis ya komitmen kalian. Terus langkah pertama apa sih yang kalian lakukan? Misalnya tadi yang suka menunda, saya akan membagikan waktu saya dengan baik. Terus kalau misalnya cara kalian untuk mengurangi aktivitas kalian yang misalnya kan itu kuadrannya ada sama 4 yang tidak penting tetapi mendesak, sama tidak penting dan mendesak, itu bagaimana sih kalian menguranginya? Misalnya yang tadi kan misalnya di kuadran 4 itu bermain media sosial yang tadinya 2 jam menjadi dibatasi menjadi 30 menit. Itu bagaimana cara menguranginya?
aktivitas kalian sesuai dengan kuadrannya. Coba sekarang di sini ada yang ingin berbagi pengalamannya atau merefleksikan hal apa sih yang kalian dapatkan di hari ini. Oke, siapa? Oke, silakan. Karena saya selalu membuat daftar tugas berdasarkan yang penting dulu. Nah, dengan cara ini saya jadi tahu apa yang dikerjakan lebih dahulu dan membuat saya jadi punya pola hidup. Oke, selanjutnya siapa? Silakan. Oke, satu lagi siapa? 3 orang? Satu lagi? Dari 2 orang? Oke, silakan. Mengurangi menunda-nunda. Dulu saya suka menunda-nunda pekerjaan, tapi sekarang saya mencoba langsung mulai meskipun sedikit. Ternyata itu membuat tugas saya lebih cepat selesai. Oke, terima kasih yang sudah berbagi pengalamannya. Oke, Ibu berharap dari kegiatan hari ini, dari pembelajaran pada hari ini tentang Ibu tadi membagi tips, membagi waktu dengan menggunakan waktu dan aktivitas, Ibu berharap ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi suatu keterampilan kalian dalam mengatur waktu agar waktu kalian itu bisa menjadi efektif dan baik. Oke. Nah, nanti Ibu akan lakukan sebuah evaluasi. Nanti Ibu akan kirim ke ketua kelas. Nanti evaluasi ini gunanya untuk memperbaiki apa yang Ibu perlu perbaiki dan layanan apa selanjutnya yang nanti untuk kalian cocok, layanan selanjutnya cocok. Oke. Sudah selesai kegiatan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian. Semoga ilmu yang bermanfaat, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, karena tadi kita diawali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa juga. Oke? Siapa yang ingin memimpin doa? Ayo, bro. Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa selesai. Mari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.